takut gua anak orang mati, lapor anjing. Lapor gitu. Baru saja tiba di Jakarta, usai mengunjungi beberapa kota di Jerman, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima notifikasi di ponselnya yang berisi pesan dan artikel yang memuat laporan penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora Latumahina. Mulanya, Sri Mulyani mengira kasus itu hanya kenakalan remaja. Ia makin serius menelusuri informasi itu karena sejumlah media massa mulai menyebut pelaku penganiayaan David Mario adalah anak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Merespon kejadian itu, Sri Mulyani mengunggah pernyataan mengecam penganiayaan yang dilakukan oleh David di akun Instagramnya. Ia juga turut mengecam gaya hidup mewah pejabat Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menganggap kasus ini bukan persoalan sepele. Peristiwa ini dianggap akan menghantam instansi yang ia pimpin sejak 2016 itu. Internally, saya minta kepada Irjen dan mekanisme Kemenkeu untuk melihat si orang ini siapa. Saya terbang ke Bangalore. Alarmnya makin kencang karena ya cerita-cerita segala macam, dari mulai penyiksaannya sendiri, kondisi Davidnya sendiri yang kritikal, Gus Yakultnya pergi ke rumah sakit, Ansor muncul, kemudian fotonya atau videonya penyiksaan mulai beredar. Waduh, ini udah kayak api tiba-tiba wush gitu. Karena orang mencampur adukan banyak hal secara emosional, itu is the perfect ramuan untuk bisa membakar emosi semua orang. Nilai harta Rafael tergolong fantastis. Pada tahun 2021, laporan harta kekayaan penyelenggara negara mencatat Rafael memiliki harta senilai 56,1 miliar rupiah. Kekayaan pejabat eselon 3 itu beda tipis dengan Sri Mulyani yang tercatat memiliki harta 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan hampir 4 kali lipat dibandingkan atasannya langsung, yakni Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang memiliki harta kekayaan 14,4 miliar rupiah pada tahun 2022. Rafael memang rutin menyetorkan LHKPN. Saat menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I pada 2011, ia melaporkan harta kekayaan sebanyak 20,4 miliar rupiah. Hartanya terus meningkat dalam laporan berikutnya. Dalam LHKPN 2021, Rafael tercatat memiliki 11 bidang tanah dan bangunan, sejumlah kendaraan dan surat berharga lain. Salah satu yang menarik perhatian, mobil Rubicon dan motor gede yang digunakan Mario Dandi tak tercatat di laporan itu. Rubicon itu justru tercatat milik seorang pegawai honorer di Mabes Polri yang tinggal di kontrakan sempit di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sri Mulyani akhirnya mencopot Rafael dari jabatannya pada Jumat pagi 24 Februari lalu. Rafael merespon pencopotan itu dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri. Tapi rencana Rafael gagal, pengunduran dirinya ditolak. Seorang pejabat di Kementerian Keuangan mengatakan surat pengunduran diri itu hanya akal-akalan Rafael. Ia ditengarai hendak berkelit dari investigasi Inspektorat Jenderal. Jika Rafael tak lagi berstatus pegawai negeri, Kementerian Keuangan tak bisa menelusuri semua hartanya. Namun akhirnya Kementerian Keuangan resmi memecat Rafael Alun sebagai aparatur sipil negara. Keputusan itu disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan pada tanggal 8 Maret lalu. Pemecatan dilakukan sesuai dengan hasil audit investigasi yang menemukan adanya pelanggaran disiplin berat. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar, tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan
dan kepantasan sebagai ASN. Yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen. Sebelum menjadi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Rafael tercatat sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN angkatan 1986 dan lulus pada tahun 1989. Rafael malang melintang sebagai pemeriksa pajak di berbagai daerah seperti Manado, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan akhirnya berlabuh di Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael menjadi salah satu pemimpin di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing II di Kalibata, Jakarta Selatan. Ia dicopot dari jabatan basah itu lantaran dianggap bermasalah. Menteri Sri Mulyani mengakui Rafael sebenarnya sudah diawasi Inspektorat Jenderal Pajak sejak 2019 lalu. Saat itu, timnya membuat daftar nama pegawai dengan kategori merah. Artinya, nama-nama tersebut memiliki harta yang tidak wajar dan mencurigakan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga turun tangan memeriksa harta Rafael. Komisi Anti Rasuah itu bahkan mengklaim sudah menerima laporan kejanggalan harta Rafael sejak 2012. Bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja, atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar. Nilai 6 perusahaan ini, baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak, maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LKPN-nya tidak terefleksi di situ. Dan terakhir mungkin next-nya kayak apa, kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. PPATK juga turut bergerak dengan memblokir sejumlah rekening mencurigakan milik 6 perusahaan tersebut. Satu di antaranya milik konsultan pajak yang menjadi nomini di salah satu perusahaan milik Rafael. Nomini acap digunakan sebagai modus praktik pencucian uang. Teknik ini mengaburkan identitas sebuah transaksi atau kepemilikan saham dengan meminjam identitas orang terdekat. Seorang penegak hukum mengatakan harta terbesar Rafael berada di 6 perusahaan itu. Instansi tempat ia bekerja memperkirakan jumlah harta Rafael jauh dari nilai yang dilaporkan di LHKPN. Penegak hukum ini menambahkan, Rafael memiliki komplotan di Direktorat Jenderal Pajak. Ia bahkan disebut memiliki 6 orang tangan kanan yang juga memiliki kedudukan tinggi di sana. Mereka saling kenal karena sama-sama pernah mengenyam pendidikan di STAN.
Rafael juga berjejaring dengan sejumlah auditor lembaga negara. Ditemui terpisah, seorang pegawai level menengah Direktorat Jenderal Pajak membenarkan informasi tersebut. Ia juga mengatakan Rafael memiliki kedekatan dengan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji. Alumnus STAN Angkatan 1981 itu disebut sebagai mentor Rafael. Angin merupakan terpidana kasus gratifikasi dan suap pajak senilai 55 miliar rupiah yang dihukum 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kasus Angin mengungkapkan permainan sejumlah pegawai pajak yang merekayasa pungutan pajak sejumlah perusahaan. Pengacara Angin Prayitno, Saifullah Hamid, mengatakan tidak mengetahui hubungan kliennya dengan Rafael. Menurutnya, pembuktian dalam kasus suap tidak pernah mengungkapkan transaksi keuangan di antara keduanya. Pola yang digunakan Rafael disebut mirip dengan Angin, namun caranya sedikit berbeda. Seorang penegak hukum menyebut Rafael kerap ditengarai memainkan tagihan pajak lewat seorang konsultan pajak berinisial SS. SS tercatat sebagai pengurus teras berbagai organisasi, salah satunya organisasi perpajakan. Modusnya sederhana. Jika seorang wajib pajak bermasalah dalam pembayaran pajak, Rafael akan mengarahkan untuk menggunakan jasa SS sebagai konsultan. Pada akhirnya, Rafael dan SS berkolaborasi untuk menurunkan hitungan laporan pajak dengan imbalan uang yang besar. Menteri Sri Mulyani menampik kabar tentang adanya gerombolan tertentu di Direktorat Jenderal Pajak, tapi ia mulai melihat kedekatan di antara teman satu angkatan kuliah saat menemukan beberapa pegawai bermasalah. Terus terang ya, kalau ngomongin tentang gerombolan itu saya belum pernah dengar ya, kalau disebut gerombolan. Kalau geng-geng kemarin atau disebutkan di Kementerian Keuangan, ya kalau saya lihat kan begini, pajak, bea cukai atau semuanya. Kalau kita ketemu, kalian lulusan STAN, iya. Satu angkatan, iya. Masuknya sama-sama, iya. Nah itu sudah mulai menunjukkan pola biasanya. Tapi tidak berarti suudon bahwa kalau kayak gitu terus kemudian dikebiah uyah gitu. Nah itu satu yang biasanya saya akan lihat, siapa orang ini kalau ketangkap fraud atau dia masalah, angkatan tahun berapa, kan kayak gitu. Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Keuangan lebih dari satu dasawarsa lalu telah diolok-olok oleh seorang Rafael Aluntri Sambodo. Tugas mengutip pajak memang pekerjaan menggoda. Perilaku lancung petugas pajak selain merugikan pendapatan negara, juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sudah saatnya koruptor dijatuhi hukuman terberat, yakni merampas harta benda yang mereka sukai. Tanpa itu, reformasi birokrasi bak menggantang asap.